it's Keke and welcome back to my channel. Jujur, semenjak riset buat video ini, aku jadi makin amazed dengan Korea Selatan. Kenapa? Karena mereka ini nggak punya industri migas gitu, tapi mereka bisa benar-benar cuan dari industri K-pop dia, dari industri entertainment. Kita sebut aja BTS. Nah, BTS ini udah berkontribusi sebanyak 0,3% terhadap GDP Korea Selatan. Belum lagi ada Blackpink, Twice, EXO, dan lain-lain yang tentunya juga berkontribusi terhadap kemajuan industri, nggak hanya ekspor, tapi juga ada kecantikan, pariwisata, dan lain-lain. So, walaupun kalian pengen menghindar ya dari virus K-pop ini, kayaknya udah nggak bisa ya zaman sekarang, karena K-pop literally di mana-mana. Dan aku juga salah satu yang terjangkit, dan I'm happy for it. Aku suka banget, menikmati banget K-pop. So, di sini kita bakal cerita-cerita kira-kira kenapa ya industri K-pop di Korea Selatan ini bener-bener booming banget. Strategi marketing apa yang mereka pakai biar kita jadi kecanduan seperti ini, dan kira-kira apakah strategi-strategi itu bisa diterapkan di bisnis kita dan bagaimana caranya, aku akan jelasin di video ini. So, kalau kalian tertarik seperti biasa, annyeong, stay tune. Nah, ini kita coba cepet bahas aja sebenarnya K-pop itu asalnya dari mana, terus abis itu sejarahnya seperti apa. Kita mulai aja dengan membaginya menjadi 3 generasi K-pop ini, guys. Nah, generasi pertama itu muncul dimulai di tahun 1990-an, dimana pada awalnya itu musik yang populer banget itu namanya musik trot, guys. Kayak benar-benar traditional Korean music gitu lah. Nah, terus habis itu muncul ya tiba-tiba ada yang namanya Seo Taiji and the Boys. Nah, mereka ini benar-benar menggebrak industri permusikan di Korea Selatan dengan mengangkat konsep yang nyentrik banget parah. Tapi ternyata walaupun menuai kritik ya waktu itu, ternyata benar-benar laku keras lagu-lagunya ini, dan akhirnya jejaknya ini membukalah ya orang-orang Korea itu biar bisa terbuka terhadap western music dan western culture. Nah, terus habis itu di gen kedua ya, mungkin kalian udah beberapa kenal di tahun 2000-an, ada kayak SNSD, ada Big Bang, ada 21 dan lain-lain. Itu adalah gen 2-nya K-pop dan disebutnya itu sebagai salah satu golden era-nya K-pop karena itu adalah generasi dimana banyak banget grup sukses yang bisa go internasional waktu itu ya. Bukan cuma grup sih sebenarnya, ada solo juga. Terus habis itu ada juga Gangnam Style ya, si Psy ini benar-benar ngebuka jalan banget, booming banget. Gara-gara itulah akhirnya western market itu terbuka terhadap culture Korea Selatan. Dan di third generation di atas tahun 2010-an, mungkin teman-teman udah pada kenal ya yang nonton video ini, ada BTS, ada Blackpink, ada Twice, ada EXO. Masih banyak lagi grup-grupnya, dan gak kalah sama Gen 2. Gen 3 ini juga gak kalah hebat, banyak banget menang di award-award internasional kayak BTS di Billboard Awards, terus Blackpink juga sampai tampil di Coachella. Kesuksesan Gen 3 inilah yang mengilhami aku untuk bikin video hari ini, karena benar-benar virusnya udah di mana-mana K-pop, gak ada yang gak tahu K-pop zaman sekarang. So, kita lakukan saja pembahasannya ya. Jadi apa sih strategi marketing di balik K-pop ini, kenapa bisa kece banget, dan kira-kira bagaimana menerapkannya di bisnis kita. Yang pertama, kita mulai dari yang sederhana dulu, soal K-pop mood board. Nah, mungkin teman-teman suka merhatiin nggak sih kalau MV-MV-nya K-pop atau ketika mereka manggung pun di luar MV itu pasti mereka pakai warna-warna yang terang-terang banget, mulai dari fashion, hair color, background, property, semuanya itu pakai bright colors. Nah, katanya menurut alasan psikologinya, orang-orang itu, manusia akan lebih tertarik untuk melihat sesuatu yang terang, yang bright, yang catchy gitu warnanya, agar mereka tuh merasa moodnya lebih naik gitu, agar merasa hidupnya itu lebih terang ya. Nah, kira-kira sesimpel itu sih sebenarnya kenapa K-pop pakai color-color yang seperti ini. Nah, ada juga sebenarnya elemen dari karya mereka soal lagu dan dance move mereka itu benar-benar dibikin melodinya itu se-ediktif mungkin, emang didesain kayak gitu biar dia tuh nempel di kepala itu lebih cepet gitu daripada mungkin lagu-lagu lain, let's say kayak lagu-lagu western misalnya. Makanya lagu Korea tuh biasanya awal didengerin aneh banget ya ini lagu, kedua kali, ketiga kali, keempat kali ketagihan ya. Siapa yang kayak gitu komen di bawah ya, itu gue kayaknya. Itu baru lagunya ya guys, belum gerakan-gerakannya yang bikin orang tuh kayak terpana gitu loh, pengen nonton lagi walaupun gerakannya sama lagi, tapi kita pengen nonton gitu dari satu video ke video yang lain karena ya seru aja. Bahkan mungkin kalau kita punya dance skill sedikit, apalagi ada TikTok sekarang, kita pengen ngikutin gerakan-gerakan dari idols kita. Itu emang sengaja dibikin seperti itu. Dan
Aku salut banget ya, ini satu poin lagi soal attention to detail dari tim mereka, dari industri K-pop ini memang insane, gila banget. Karena mereka benar-benar merhatiin lagu ini maknanya tentang apa, terus habis itu propsnya mau detailnya seperti apa, MV-nya mau dibikin flow-nya seperti apa. Nah kira-kira dari sini aja apa yang kita bisa pelajarin untuk bisnis kita. Simple banget sih sebenarnya, intinya kita harus lebih detail dalam merencanakan mood board desain kita ya. Mungkin aku sempat bahas di beberapa video aku yang sebelumnya, kayak logo, feed Instagram, dan lain-lain. Itu harus disesuaikan sama warna dari brand kita itu. Brand kita itu memilih warna apa. Mungkin itu bisa diterapkan seperti halnya para K-popers ini ya, mengeksekusi karya mereka dengan memperhatikan mood board itu tadi. Mungkin juga teman-teman bisa mulai bikin jingle atau mulai bikin kayak dance move yang khas dengan brand kalian agar lebih gampang diingat brand kalian oleh orang-orang. Banyak banget nggak sih kayak jingle-jingle bisnis yang stuck banget di kepala, kayak jinglenya Rejoice, jinglenya Indomaret, tuh banyak banget coy yang kayak stuck di kepala, dan ini tetap bagus Tri untuk dilaksanakan gengs, jadi cobain aja. Next, yang kedua, be social media and content marketing savvy. Nah abis nonton video ini coba deh kalian perhatiin ya, seberapa dominannya K-pop stars ini di social media. Itu menurut aku gila banget. Kalau kalian pergi ke YouTube, trendingnya tuh biasanya MV terbaru dari K-pop stars. Atau kalau kalian pergi ke Twitter, trendingnya itu intinya itu yang dibikin sama fans K-pop, itu benar-benar di mana-mana. Atau kalau misalnya K-pop stars ini posting sesuatu, likes-nya, impressions-nya itu gila banget, rame banget. Dan aku udah selidiki, gak cuman artis-artisnya doang yang merhatiin digital presence mereka di social media, tapi juga manajemennya ini, si company-nya ini kayak SM Town, JYP, YG, itu mereka benar-benar punya website sendiri, dan mereka benar-benar ya establish gitu loh keberadaannya di dunia maya. Jadi kalau misalnya kalian punya bisnis, pastikan kalian ada di sosial media dan kalian paham gimana caranya bikin konten marketing kayak orang-orang K-pop itu. Nah, bikin konten marketing ini bukan cuma tentang kalian ngepost soal produk kalian, ngomongin soal produk kalian. Gak kayak gitu doang, kalian harus benar-benar mendengarkan kira-kira customer kalian ini pengennya apa sih, fokusnya sedang ke isu-isu seperti apa. Nah, hal-hal kayak gitu yang kita angkat. Kalian perhatiin deh, K-pop tuh paling pinter tau ngebaca tren-tren yang ada di market dan dia eksekusi gitu di lapangan ya. Keren sih. Oke, lanjut aja ke selanjutnya. Yang ketiga, teasers, trailers, and behind the scene content. Oke, mungkin kalian yang udah familiar banget sama K-pop, mereka itu nggak cuma tampil di konser atau tampil di music video doang ya, gengs. Tapi mereka tuh juga sering banget ya menunjukkan diri mereka di bentuk-bentuk yang lain. Seperti mereka menunjukkan gimana sih kehidupan mereka selama training, gimana kehidupan mereka di luar training, kalau lagi jalan-jalan, kalau lagi berinteraksi sama anggota grupnya. Itu benar-benar di highlight. Kayak misalnya yang baru-baru banget itu Blackpink, dia bikin dokumenter sama Netflix kan. Nah kayak gitu-gitu itu sangat penting gengs. Dan kayaknya semua grup mereka selalu ngepost teaser gitu atau trailers apa kira-kira yang mau dia kerjain selanjutnya. Nah ini menurut aku penting banget dan salah satu key elements kenapa K-pop ini bisa booming gitu adalah karena mereka ini benar-benar berusaha untuk membuat fans itu merasa idolnya ini relatable sama mereka, merasa oh untuk mencapai kesuksesan harus ada perjuangan kayak gini ya, mereka juga makan, ya mereka juga main, mereka juga nangis dan lain-lain sama seperti kita para penonton gitu. Jadi membuat ini relatable sangat penting apalagi zaman sekarang. Dan yang kedua menurut aku teaser atau trailers ini penting banget dan behind the scene juga untuk kayak memberikan hints atau memberikan apa ya, kode ya, memberikan kode kira-kira selanjutnya nih konsep videonya apa nih, atau selanjutnya nih lagunya sama siapa nih kita nyanyinya. Kayak gitu-gitu tuh penting untuk membuat fans itu merasa terlibat dan merasa oh bisa nebak-nebak nih. Dan kalau tebakannya benar ya bikin penasaran, terus habis itu dia nonton terus tebakannya benar, seneng banget pasti kan. Nah buat kalian para marketers atau pemilik bisnis, jangan lupa kalian tuh harus memberitahukan nih kepada customer kalian, gak cuma tentang produk kalian yang udah final gitu, tapi kalian tunjukkan nih sebelum final apa aja proses yang harus kalian lakukan, atau gimana kantor kalian, gimana pegawai kalian, profil kalian sendiri. Itu membuat para customer kalian dan audiens kalian tuh merasa lebih involved gitu, lebih engage terhadap brand kalian. Bisa diadaptasi nih, atau kadang-kadang juga kalian bisa bikin teaser produk mungkin ya, biar bikin orang makin penasaran. Selanjutnya, fuel the flames of fandom.
Kalian mau benci atau suka sama fans-fansnya yang menurut kalian kayak kadang too much, kadang gimana-gimana dan lain-lain. Cuman ya fans-fans inilah yang membuat K-pop itu bisa bertahan sampai sekarang karena loyalitas mereka. Nih ya, kalau aku baca-baca nih, ternyata ya being a fan of a K-pop group itu bukan cuman tentang kita suka lagunya, kita suka sama personalnya, tapi ini udah lebih dari itu. K-pop itu udah merupakan identitas buat para fansnya. Dan pastinya kalian tahu ya, semua manusia siapa sih yang nggak mau punya identitas. Kadang kalian di kampus punya jaket alma mater, itu untuk identitas. Terus di K-pop mereka punya si pentungan-pentungan atau light stick gitu ya. Dihajar. Light stick itu buat menunjukkan identitas mereka dan merasa mereka punya kesamaan nih sama idols mereka. Dan seperti halnya identitas-identitas yang lain ya, identitas pasti punya nama ya. Kalau kalian perhatiin, pada punya tuh BTS ARMY, Blackpink Blink ya, Twice, Once, EXO, itu ada EXO LS dan lain-lain ya, banyak banget. Kayaknya entertainment companies mereka benar-benar sadar akan efek psikologis ini, jadi mereka tuh sering banget ngadain yang namanya fan meetings, ngadain yang namanya gathering, anniversaries, ngadain sama fans dan lain-lain karena mereka tahu gitu seberapa penting peran fans di sini dan fans ini suka dilibatkan gitu loh. Jadi mereka bikin acara-acara seperti itu atau menciptakan identitas-identitas baru buat para fans biar mereka semakin jadi satu keluarga. Ya kalian udah sering lihat lah ya kekuatan para fans K-pop atau K-popers ini segila apa. Pas demo kemarin tuh benar-benar katanya si K-popers yang kayak naikin trending atau kalau misalnya ada sesuatu isu gitu yang kurang baik dan nggak pengen itu jadi trending di Twitter, fans K-pop ini bakal menuhin ya postingan-postingan di Twitter biar ya isu ini nggak naik di dalam trending Twitter. Aku denger-denger sampai kayak gitu dan menurut aku solidaritas mereka ini bukan main-main sih. Aku lihat beberapa sepupu aku juga, mereka suka bikin kayak gathering sendiri, padahal mereka ya bukan diadain sama entertainment company-nya, tapi mereka benar-benar ngadain sendiri. Nah ini penting nih untuk fuel atau ngasih bensin ke fans kita dengan cara bikin-bikin gathering, kayak menunjukkan kita harus kekeluargaan. Dan kadang juga entertainment company itu sengaja untuk kayak ngasih sedikit snippets itu kayak clips gitu misalnya tentang idol dia, jadi nanti di internet biarkan itu bersirkulasi sendiri gitu. Kalian bisa mulai perhatiin audiens kalian siapa, apa yang mereka suka, terus habis itu suka bikin gathering atau kalau misalnya di Instastory lebih sering berinteraksi lagi sama mereka, atau mungkin company kalian bikin merchandise yang lucu-lucu gitu yang bisa menjadi identitas buat para audiens kita atau para customer kita, itu bakal bagus banget. Penting banget sih kayaknya sebagai manusia, sense of belonging atau kepemilikan ini benar-benar penting dan kalian bisa manfaatin sifat ini untuk develop trik-trik marketing apapun yang akan kalian lakukan. Oke, lanjut aja. Next, selanjutnya create a cultural ecosystem. Nah, kalian tahu nggak sih arti stan, arti bias, arti makna, arti uni, bias tracker, ship? Banyak ya ternyata. Kalau misalnya kalian paham semuanya itu arti kata-katanya itu apa sebenarnya, congratulations, berarti kalian K-popers sejati. Karena memang bahasa-bahasa ini tuh cuma diketahui sama fans. Nggak tahu sih, mungkin dibikin memang sama fans buat kayak misalnya bias tuh kayak kita suka sama satu personil tuh siapa gitu nggak sih? Bener nggak sih gue? Nah kira-kira kayak gitu guys. Jadi ini masih nyambung sama pembahasan yang sebelumnya. Jadi gengs, penting banget ya buat kita tuh misalnya menciptakan budaya di dalam sebuah komunitas itu salah satunya adalah dengan menciptakan bahasa, karena aku percaya sih bahasa itu bagian dari budaya. Dan culture industri ini yang tidak kalah terkenalnya adalah training system mereka ya, sistem training mereka yang cukup menyita effort dalam segi waktu, segi tenaga, segi biaya juga, terkenal banget dan ceritanya benar-benar semua K-popers pasti tahu. Para personil K-pop group ini punya perbedaan skill-skill juga guys, punya area of focus gitu lah ya. Ada yang di dance, ada yang di singing, ada yang di acting, ada yang di visuals, ada yang emang di leadershipnya. Itu kenapa? Karena menurut aku sih emang biar gampang aja diinget sama fans-fansnya segrup ini gitu. Ya itu sih identitas lagi sebenarnya. Dan satu lagi guys, yang paling penting di sini adalah kenapa industri K-pop ini bisa benar-benar stands out banget
banget dibandingkan Western music atau mungkin musik-musik di Indonesia juga, adalah karena mereka itu terbentuk dalam satu grup. Nah, biasanya gini, manusia atau para fans ini suka banget sama yang namanya solidaritas, guys, ya, sebagai manusia. Dan biasanya Western artis itu mereka itu tampilnya sebagai solo aja. Kalaupun grup itu pasti nggak yang terlalu gimana-gimana gitu. Nah, sedangkan di Asia memang culture-nya kan benar-benar kekeluargaan banget ya, guys. Benar-benar communal gitu ya, jadi satu. Jadi ya karena mereka appearing as group, ya kita sebagai manusia, apalagi orang Asia, pasti suka banget sama K-popers. Dan Western ternyata ya walaupun mereka hidupnya sehari-hari independen, tapi mereka tetap kangen gitu loh untuk gimana sih kalau lihat orang tuh dalam satu grup kompak banget. Nah ini, that's why menurut aku K-pop itu stands out banget, salah satunya gara-gara ini. Oh iya, ada lagi ini yang membedakan ya K-pop group dengan Western artis, entah solo atau grup, adalah biasanya nih kalau misalnya orang-orang lain ya di luar sana tuh, apalagi di Indonesia ya, kalau misalnya udah terkenal pasti ujung-ujungnya bikin drama. Kalau di Indo malah bikin drama baru bisa terkenal gitu ya. Nah sedangkan kalau misalnya di K-pop group ini benar-benar mereka tuh aku lihat hardworking banget dan fokus terhadap karya. Jadi mereka tuh benar-benar menghindari banget, bahkan grupnya itu pacaran atau ternyata selingkuh atau apa, itu mereka benar-benar menghindari isu-isu kayak gitu. Mereka fokus terhadap delivering value. Ini gila banget sih menurut aku. Ya, how to apply to your business adalah basically setiap bisnis tuh menurut aku punya culture ya, harus punya culture. Dan biasanya culture tuh datang dari founders mereka, karakternya seperti apa, nanti culture-nya dari situ. Nah, turunan culture ini kemana sih Kak sebenarnya? Banyak banget guys. Kadang cara kalian ngomong di Instagram, bikin caption, apakah formal banget, apakah pakai campuran Inggris Indonesia, apakah santai chill banget, pakai bahasa Jawa bahkan, itu tergantung dari culture bisnis kalian masing-masing. Bahkan juga kepakaian ya guys, misalnya di consulting firm rapi-rapi banget culture-nya, atau di agency biasanya karena orang-orang kreatif jadi pakaiannya kayak slow abis gitu. Nah itu ya, itu adalah bentuk-bentuk culture teman-teman. Yang terakhir, gamification marketing techniques. Nah, kalau kalian perhatiin sebenarnya K-pop management ini banyak banget pakai teknik gamification. Nah, gamification ini apa? Intinya adalah mereka ini berusaha untuk melibatkan ya K-pop group mereka, artis-artis mereka itu untuk join di berbagai macam acara yang bentuknya entah pertunjukan, entah kompetisi, entah macem-macem lah ya. Misalnya contohnya nih variety shows kayak Running Man, Knowing Brothers, atau datang di acara-acara awards banyak banget ya, kayak Melon Music Award, Mnet Asian Music, Gaon Chart Music Awards, dan banyak banget sih dia kayak join-join jadi juri kompetisi misalnya. Itu juga bisa. Jadi pada dasarnya ya, kompetisi dan pertunjukan ini membuat para fans ini biar tumbuh lagi ya interest mereka atau ketertarikan mereka terhadap personality dan juga grup as general. Karena kalau misalnya nggak dipelihara dengan tampil di acara-acara kayak gini, pasti akan lupa sih orang tuh setelah oh ya nonton music video di YouTube, oke, terus habis itu ke distract sama yang lain. Nah, karena apalagi zaman sosial media kayak gini, K-pop grup makin banyak banget, persaingan makin ketat, jadi mereka tuh harus banget nih tampil biar ya orang nggak lupa sama mereka. Mungkin kalian udah bisa nebak ya how to apply to your business. Simple banget. Kalian mungkin bisa menerapkan beberapa konsep dari awards ini. Biasanya orang bikin kayak membership, bikin poin-poin, bikin kompetisi buat customernya, dan lain-lain. Itu bisa membuat orang tuh nggak lupa sama kita dan brand kita tuh menjadi top of mind terus gitu loh. Misalnya kayak aku butuh galon, berarti aku harus ke, aku mau ke cafe, wah ada kartu member nih, berarti ke. Nah, apa yang udah aku jelaskan di sepanjang video mungkin belum mengcover semua strategi yang dipakai sama K-pop industry, gimana caranya dia stands out, dan mungkin ada beberapa juga contoh yang bisa kalian apply di bisnis kalian. Mungkin gak semuanya itu bisa membuat sales kalian tiba-tiba naik gitu, tapi aku bisa jamin dengan melakukan hal-hal itu kalian bisa meningkatkan awareness dan meningkatkan semakin banyak audiens yang ya tertarik sama bisnis kalian. Oke, sekian marketing bareng Keke, dan aku pengen tahu pendapat kalian. Menurut kalian nih, apa sih yang bikin K-pop ini benar-benar stands out di industri musik dan industri entertainment di dunia? Kenapa dia bisa se-booming itu selama 3 generasi belakangan? So, kalian komen aja di bawah ya. Jangan lupa
Oke, terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat, pengen di-share buat K-popers yang lain, mungkin teman-teman kalian, jangan lupa di-share video ini. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini, guys. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.